Pasca ditutupnya tambang galian C secara serentak, sejumlah paguyuban pegiat penambang dan supir dump truck di Kabupaten Banyuwangi menggelar musyawarah. Aksi musyawarah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian profesi dan mata pencaharian mereka. Pemirsa, seperti inilah musyawarah bersama yang dilakukan oleh seluruh pegiat penambang galian C pasca ditutupnya tambang di Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu. Selain pihak penambang, dalam kesempatan itu juga turut hadir sejumlah perwakilan sopir dump truck. Dalam aksi musyawarah itu, pihak penambang sangat mengapresiasi terkait penutupan galian C yang dilakukan oleh tim terpadu. Terkait penutupan tambang secara serentak itu, sejumlah penambang di Kabupaten Banyuwangi siap untuk melakukan pembuatan izin, yang mana pada hari Senin ini akan ada pendampingan di kantor Pemda Banyuwangi. Selain itu, pada pendampingan tersebut, pihak penambang menginginkan ada solusi yang terbaik. Lantaran terkait hal ini dinilai menyangkut hajat orang banyak. Namun jika tidak ada solusi terbaik, pihak penambang akan melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi dengan prosedural karena hal itu sebagai alternatif terakhir. Hari ini adalah kita rapat koordinasi ya, dan silaturahim ke semua warga besar dunia material yang ada di Banyuwangi, yaitu penambang dan armada, yaitu dalam rangka untuk menyatukan satu langkah kita ke depannya dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan, yang tentunya penertiban itu kami apresiasi karena bertujuan satu untuk para penambang agar untuk melakukan proses perizinan. Tentunya itu kita apresiasi dalam rangka untuk penertiban. Yang kedua, langkah kepolisian ini dan tim gabungan ini saya rasa luar biasa karena demi menciptakan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kalau kita berbicara jujur Mas ya, dunia material di Banyuwangi ini terutama bahan material itu adalah bahan yang vital. Karena apa? Ada mata rantai yang luar biasa besarnya terkait dengan ekonomi kerakyatan. Karena bahan material pasir maupun batu ini di situ membuka lapangan pekerjaan ribuan dari rakyat Banyuwangi. Mulai dari penambangnya, penambang rakyatnya, mulai dari armadanya, mulai dari kegiatan home industri ya, stokis ya, stokan yang ada di wilayah masing-masing itu ada stokan, terus di situ akan membuka lapangan pekerjaan, merekrut tenaga kerja, contoh yang janggol, kuli bangunan, tukang ayak dan segala macam. Yang ada mereka itu menggantungkan hidupnya di dunia material. Kalau tidak ada material, tentunya akan menciptakan pengangguran. Apalagi kita tahu bersama, kita mulai tahun 2019 itu kita ada COVID-19 yang tentunya awal COVID-19 kurang lebih 2 tahun itu sudah berdampak besar sekali terhadap ekonomi rakyat. Lah hari ini kita ini dalam masa pemulihan ekonomi. Seandainya ini material tidak ada, otomatis akan berdampak kembali kepada ekonomi rakyat. Jadi saya harap, kami berharap kepada pemerintah daerah, tolong apa yang menjadi aspirasi kami ini kita desak agar pemerintah daerah itu juga tahu dengan persoalan ekonomi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di material. Jadi hari ini teman-teman berkumpul semua, kita tahu bahwa bicara pertambangan itu adalah simbiosis mutualisme. Banyak elemen di sana. Ada penyedia armada, ada penyedia BBM, stockpile, dan sampai ke bawah ya, artinya simbiosis yang saling berkaitan. Nah, hari ini teman-teman penambang terkait penutupan kemarin, penindakan kemarin oleh tim terpadu sangat kecewa. Jadi karena sebelumnya kita diundang baik-baik secara resmi tertulis dengan difasilitasi oleh tim terpadu juga yang akan membantu para penambang untuk mengurus izinnya. Tapi ternyata kemarin tiba-tiba dikagetkan dengan penindakan tanpa pemberitahuan. Kita tadi malam
Jadi salah satu koordinator sudah mendapatkan surat dari Bupati. Senin mungkin akan ditemui dan kita lihat antara koordinasi dari tim yang akan melakukan penindakan kemarin dengan teman-teman penambang. Apabila ada hasil, ya oke, kita bekerja lagi, dan apabila tidak hasil, teman-teman akan melakukan turun ke jalan. Pasca ditutupnya tambang atau galian C ini juga sangat berimbas khususnya bagi pemilik armada karena dinilai mengalami kerugian yang mengakibatkan mata pencaharian mereka lumpuh total. Terlebih ditambah kendaraan yang dimiliki para pemilik armada ini rata-rata membeli dengan cara kredit. Sejumlah pemilik armada menginginkan terkait hal ini tidak sampai berlarut lama sehingga ekonomi bisa berjalan seperti semula. Berikut kutipan wawancara sejumlah pemilik armada. Kalau begini, para sopir ini tidak mencari kaya, Pak. Jadi teman-teman ini hanya untuk mencari penghidupan bertahan untuk makan. Dan ini yang kita perhitungkan. Kita bayangkan kalau sampai 2 minggu, sampai 1 bulan tambang ini ditutup tidak beroperasi. Apa yang terjadi dengan para sopir-sopir tambang? Itu yang pertama. Yang kedua, formula apa nanti hari Senin itu yang harus kita tahu untuk mempercepat, mempermudah proses perizinan. Nah ini yang kita tunggu. Dan saya pikir Mas Jos, kita tidak bisa menunggu itu, harus kita desak semaksimal mungkin sebelum kita turun. Kita desak terus, karena apa? Jadi bayangan kita untuk mempercepat proses izin itu, kita bayangkan para sopir. Jadi kita nanti di sana sambil kita membayangkan betapa pedihnya teman-teman sopir ini ketika tambang ini tidak buka. Kan begitu. Ini yang harus membuat semangat kita. Jadi bukan hanya ya, tapi kita selalu bayangkan teman-teman sopir ini ketika tidak beroperasi. Jelas merugikan bagi kami ya Mas, selaku ini ya pemilik armada dan sopir sangat merugikan sekali karena bagaimanapun mata pencarian kami otomatis akan lumpuh total. Sedangkan armada yang kami miliki itu sebagian besar kredit, otomatis ekonomi di Banyuwangi terutama kami akan lumpuh Mas. Saya kira harapan kami ya untuk pemerintah daerah segera dibuka kembali lapangan pekerjaan kami, yaitu dengan dibukanya tambang material, entah itu pasir, batu, tanah dan sebagainya, otomatis akan sangat membantu kami ke depannya dalam pekerjaan. John Iskandar, CTV.